Ada dua kisah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami pesan di dalam dua kisah ini. Ada seorang masuk masjid. Masjid cuman ada 7 orang. Tidak banyak, tidak ramai. Datang seorang anak masuk ke masjid. Ada seorang bapak yang ada di depan. Saya tidak tahu dia mengambil pemahaman itu dari mana. Lihat anak berada di saf pertama sama bapak-bapak, dia dorong anak itu ke belakang. Anak-anak kamu di belakang. Padahal anak itu sendiri. Dan cara menegurnya dan cara memberitahu kepada anak cara yang kasar. Dan ini cerita diceritakan oleh guru saya. Tahu enggak perilaku seperti ini akibatnya apa? Sang anak itu 55 tahun tidak mau salat dan tidak suka masjid. Hati-hati Bapak Ibu terhadap sikapmu, karena bisa gara-gara cara kita menasihati orang atau menegur orang dengan cara yang kasar. Niat kita baik, itu tidak cukup. Niat tidak cukup. Niat yang baik dan perilaku pun yang baik. Jangan gara-gara sikap dan akhlak kita yang buruk terhadap orang lain membuat dia sudah tidak suka pengajian, tidak suka majlis ilmu, tidak suka ngaji, dan kitalah yang membawa dosanya sampai hari kiamat. Sebaliknya, seorang anak masuk masjid, dicuri sandalnya. Sandal dia baru saja dibelikan sama bapaknya, masih baru. Namanya anak-anak pasti bahagia. Apapun diberikan sesuatu yang baru, berupa mainan, baju, apa saja, topi, gamis, sepatunya, sandal. Ketika anak itu keluar dari masjid, melihat sandalnya tidak ada, menangis dan tidak henti nangisnya. Ada seorang saleh keluar dari masjid, melihat si anak itu nangis, dan dia tahu kenapa nangis, karena kehilangan sandalnya. Apa yang dilakukan oleh seorang saleh itu? Orang cukup usia, seorang tua. Dia membawa sang anak ke toko, kemudian dia belikan sandal yang baru dan lebih bagus daripada yang sudah hilang. Membuat anak seumur hidupnya tidak pernah lepas dari masjid. Suka masjid karena dia tahu masjid adalah tempat perlindungan. Masjid tempat memuliakan. Masjid adalah tempat membagi cinta. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau boleh ingin belajar agama dari awal sampai akhir, menguasai seluruh perintah, seluruh ilmu yang ada di dalam agama, dan kalau kita badatin, mau ambil kesimpulan dari apa yang selama kita belajar dari nol sampai akhir, singkatannya satu kalimat: akhlaqun karimah. Itu inti agama Islam.
Dengan kemuliaan akhlak Anda bisa meraih darjat yang tinggi di dalam surga, melebihi ahli tahajud dan ahli puasa. Bisa jadi Anda bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, tetapi dengan kemuliaan akhlakmu Allah tinggikan darajatnya sampai melebihi posisi darajat mereka. Bahkan orang yang mulia akhlaknya dijamin dia dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang terdekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, adalah yang termulia akhlaknya. Akhlak adalah perilaku. Akhlak ketika bergaul dengan teman-teman. Akhlak berkataan. Jaga mulutmu. Jangan sampai Anda butuh minta maaf. Lebih baik daripada minta maaf sama orang, jaga lidahmu supaya tidak menyakiti dia. Kalau saat kita minta maaf, belum tentu dimaafkan orang yang sudah dinyakiti perasaannya. Kita tidak tahu. Daripada kita gagal nanti minta maaf tidak dimaafkan, nanti kita membawa bebannya, bisa gara-gara sekali kita menyakiti hancur. Ibarat kata lidah bisa menghancurkan tulang dengan kalimat, apalagi perasaan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Diam. Lagi-lagi ini kalau orang biasa, wajib kita jaga kemuliaan akhlak, perilaku, sikap, perkataan. Apalagi orang itu adalah orang tua kita. Apalagi orang itu adalah istri kita, suami kita. Lebih-lebih tinggi darajat kemuliaan akhlak kita di sisi Allah, dan lebih-lebih sengsara dan kehinaan di sisi Allah kalau kita berburuk akhlak bersama keluarga. Kata Rasulullah SAW, yang bisa dikatakan disebut laki-laki yang benar, laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sampai kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang termulia kebaikannya dan akhlaknya sama istrinya. Sampai kata Rasulullah, dan aku orang yang baik sama istriku. Jadi Rasul sebelum memerintahkan, dia menjadi contoh. Makanya tanya seorang, kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya dua. Tanya orang tuanya, bagaimana akhlak anaknya. Dan tanya sang istri, bagaimana akhlaknya suaminya. Kalau ini bisa menjawab dan mereka bahagia terhadap akhlak, istri bahagia dengan suaminya karena kemuliaan akhlaknya, atau orang tua berbahagia karena kemuliaan akhlak anaknya, itu yang disebutkan orang yang mendapatkan posisi dekat sama Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, termasuk bermulia akhlak ketika amar ma'ruf nahi munkar. Bermulia akhlak ketika seperti majlis ini kita ramai-ramai
Mungkin ada ibu-ibu merasa kesempitan tempat, bergeser sana bergeser sini, tapi hatinya bersih, tidak ada dengki dan iri atau hasud atau rasa sombong. Apaan kok deket nih, bau, enggak, dia senang karena dia meyakini dan merasakan kesempitan sebenarnya bukan tempat, tapi kesempitan ada di hati. Dia tidak pernah mensoalkan tempat, dan itu tanda kemuliaan akhlak seorang. Sama juga bapak-bapak, kita berduduk bersama-sama, kita tidak pernah mempandangi orang yang ada di samping kita, siapa dia, asal usulnya, tapi kita bersikap baik sama semua orang. Saya yakin yang ada di kanan kiri bapak ibu belum tentu anda bisa kenal lama, belum tentu anda dekat. Mungkin salah satu jamaah, mungkin orang yang posisinya datang dari jauh. Apa yang membuat kita terima dia duduk di samping kita? Bukan bagian dari keluarga, bukan teman dekat, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tanda kemuliaan akhlak. Masuknya Islam di Indonesia, sambil Indonesia menjadi negara terbesar sedunia penduduknya Islam, tidak lewat perang, tidak lewat permusuhan, tidak lewat berantem, tapi lewat akhlak yang mulia. Sejarah kedatangan para habaib dari Hadramaut sebelum merdeka Indonesia. Indonesia sebenarnya sebelum merdeka ada Indonesia. Jangan ada orang berpikir Indonesia baru datang habis merdeka. Sebelum merdeka ada negeri kita Indonesia, cuma dijajah. Amanah ketika berdagang, jujur ketika berdakwah, menyebarkan senyum, menyebarkan santun, kebaikan, cara halus bawa dakwah. Itu yang membuat orang Indonesia tertarik. Makanya saya selalu doakan para ulama yang Allah anugerahkan mereka berhijrah dari Hadramaut, dari sana ujung di Arab. Mereka datang ke negeri yang cukup jauh, dan di masa itu belum ada penerbangan, semuanya pakai kapal berbulan-bulan. Coba bayangkan. Dan tidak semua bisa dikatakan ulama atau berilmu, tapi mereka datang berhijrah mencari kehidupan. Sebagian ada yang berdakwah, tapi sebagian besar berdagang. Ketika mereka menginjak bumi Indonesia dan membawa perilaku yang baik, jujur dan amanah, terapkan sifat Nabi Muhammad, membuat orang Indonesia suka. Kata guru saya, kalau semua umat Islam yang ada di negeri Eropa, yang hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, ada warga Indonesia bikin persatuan, lembaga atau ormas, jangankan hanya orang Indonesia, semua negara memiliki markas atau pusat pertemuan. India, Pakistan, Afrika dan lain sebagainya, bahkan sampai Arab. Kata guru saya, kalau semua orang yang Islam yang ada dan hidup di tengah negeri-negeri kafir, kalau semuanya terapkan akhlak Nabi Muhammad, tidak usah dakwah, akhlak, terapkan akhlak Nabi Muhammad, akan terwujud firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Akan kamu bisa melihat mereka berkelompok-kelompok, berjamaah datang untuk masuk Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita hadapi di negeri kita Indonesia sebenarnya bukan masalah politik, bukan persoalan pemerintah, bukan siapa presiden kita, tapi persoalan yang kita hadapi keburukan akhlak yang cukup merajalela. Mau dia pejabat, mau dia pemimpin, mau dia rakyat biasa, mohon maaf Bapak Ibu, cukup banyak tidak menjaga amanah dan kejujuran di antara kita. Kenapa kita merasakan ketika kita bergaul dengan seorang atau berdagang, kita takut ditipu, kita takut dibohongi? Apakah Bapak Ibu penipuan itu menjadi sebuah budaya? Kira-kira senang gak kalau budaya kita menjadi penipu? Kira-kira mau gak? Mau gak orang di luar atau siapapun dia merasa kok kalau saya ke Indonesia, oh ditipu saya? Kira-kira senang gak ucapan itu? Tak ada yang suka. Dan selalu saya berkata, jangan kerusakan nama baik Indonesia masuk lewat kita. Jangan gara-gara perilaku saya orang menganggap Indonesia semua rusak. Padahal yang berbuat buruk itu satu orang. Dia pernah berhubungan dengan satu orang, dibohongi, ditipu, kesannya apa? Apalagi dirampok, apalagi dihabiskan hartanya. Kira-kira kesannya apa Bapak Ibu? Suka enggak Indonesia? Tidak. Bahkan dia akan mempandangi semua kita sama. Betul enggak? Tapi coba bayangkan kalau kita berbaik akhlak, mau dia orang asing, mau dia orang mana, kira-kira kesannya apa? Kalau ditanya gimana Indonesia? Luar biasa. Aman Indonesia. Orang Indonesia mantap. Tidak bisa didua-duakan. Berarti Bapak Ibu mohon maaf, ini semua tergantung perilaku kita. Jangan ada satu kata orang berkata, ya masa kebaikan negeri kita ini tergantung saya. Ya banyak orangnya penipu, banyak orang jahat. Apa salah saya kalau saya dapat kesempatan? Kalau semua orang berkata seperti ini, akan terjadi kerusakan yang meluas. Tapi kalau semua menjaga akhlak Nabi Muhammad, insya Allah yang ada niat membawa akhlak yang buruk, dia tidak punya tempat di tengah kita. Setuju? Dan mungkin dia punya tempat, karena semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya kita menganggap Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, tidak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam diri Bapak Ibu. Orang bisa berhubungan dengan kita, dilihat, oh ini akhlak Nabi Muhammad. Saya lihat mata orang itu Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, langkah-langkahnya Nabi Muhammad, berdagang Nabi Muhammad. Jadi kita merasakan Nabi Muhammad masih ada di tengah kita. Bukan Nabi Muhammad sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Masih ada. Karena kita bukan hanya berkata aku cinta Nabi Muhammad,
tapi kita beri laku diri kita menjadi Muhammad. Perbuatan kita terpuji. Coba kira-kira bapak ibu perasaannya gimana? Bahkan keluarga dan anakmu kalau kita meninggal dunia, subhanallah, bapak itu luar biasa, baik, santun, tawadu, tidak pernah suka menyakiti orang lain. Ini ucapan satu kampung kepada keluarga yang bapaknya meninggal. Kira-kira anak dan keturunannya bahagia enggak? Bahagia. Tapi coba seandainya terjadi sebaliknya, menjadi na'udzubillah tukang rambut, pemabuk, menzalimi orang, menyakiti orang, menambil harta orang, dan ketika meninggal dunia satu kampung, alhamdulillah Allah selamatkan kita, lanjut lagi ke neraka mudah-mudahan. Kira-kira anaknya ketika mendengar ucapan-ucapan satu kampung seperti ini, kira-kira anaknya bahagia enggak? Mungkin tidak bisa tahan dirinya di situ, mungkin pindah, tidak kuat. Makanya jamaah sekalian, kita punya dua hal yang sangat berharga. Di masa hidupmu, jadilah orang yang baik, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan kepada nama yang baik saat kita wafat. Tidak ada yang berani menyebutkan kejelekan kita, walaupun kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari dosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik hitungannya pahala sedekah. Jadi orang yang tidak punya harta untuk disedekahi masih punya dan kemampuan untuk bersedekah. Lewat apa? Berkata yang baik. Kemarin saya ketemu seorang ibu, saya sudah kenal lama. Ketemu dia datang bersama anaknya, dan saya tahu ibu ini luar biasa berjuangannya untuk agama dan untuk mendidik anaknya. Begitu bertemu sampai dia menangis, lama sekali kita tidak berkesempatan jumpa, ngobrol, bicara-bicara panjang lebar. Dan dia berkata, saya ingin curhat. Ya, silahkan. Curhat apa? Saya ada cerita terjadi saya sama seorang ustaz, dan saya sudah merasa ada sedikit masalah, bisa dikatakan khilaf antara dia sama ustaz tersebut. Dan ustaz itu sangat terkenal dan memiliki kehormatan di tengah masyarakat yang luar biasa. Begitu saya merasa ibu mau bicara, saya bilang, mohon maaf ibu, kalau ada kaitan dengan ustaz ini, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar, dan saya tidak mau tahu. Ini kan beliau kan pernah zalimi. Maaf bu, saya ingin hati saya selamat sama semua orang, apalagi itu ustaz atau ulama. Kalau saya mendengar apa kata ibu, sebelum saya mengambil hukum atau menilai orang itu baik atau buruk, berarti harus saya tabayun, harus saya bertemu dengan ustaz itu, harus saya ceritakan apa yang terjadi, kira-kira gimana jawaban beliau, apakah cerita itu benar atau tidak benar. Berarti saya akan membuat kerjaan baru. Betul? Harus kerjaan baru. Karena sebelum saya mengambil keputusan, dua orang punya tuduhan.
Kalau saya hanya mendengar dari satu pihak, berarti saya zalim. Saya tidak berlaku jadi hakim. Hakim mendengar dari dua pihak, dan nanti akan bisa disesuaikan. Apakah bisa didamaikan, bisa islah atau tidak. Tapi saya mengambil sikap lebih baik saya tidak usah tahu. Jangan membiasakan telingamu mendengar buruknya orang. Kita semua punya buruk, termasuk saya. Semua kita punya buruk. Buat apa tahu buruknya orang? Buat apa tahu masalah orang lain? Buat apa tahu masalah keluarga orang lain? Ribut sama istrinya, ribut sama anaknya, punya masalah berantakan di rumah tangganya. Buat apa kita tahu? Emang kita tidak punya masalah di rumah? Tidak punya masalah sama istri? Tidak punya masalah sama anak? Mau enggak kita semua aib kita di rumah terbongkar dan semua orang lihat dan semua orang tahu? Kira-kira mau enggak? Semua kita punya masalah. Makanya kita belajar, jangan suka dengar buruknya orang atau aibnya orang, dan jangan berupaya membuka aib orang. Rasulullah telah menancam dan menjanji, siapa yang berani man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratah wa fadahahu walau fi jawfi baiti. Barang siapa yang mengikuti aib-aib orang, akan Allah buka aibnya walaupun dia sembunyikan di dalam rumahnya sendiri. Saya mengambil pelajaran ketika saya mengambil keputusan, tidak tahu, tidak mau tahu tentang orang lain. Kalau saya tidak bisa mendapat berita yang baik, saya tutup telinga. Saya tidak mau tahu. Kenapa? Kalau besok saya bertemu dengan orang ini dan saya salaman, hati saya senang, suka, bahagia. Tidak ada sedikit atau titik hitam di hati saya terhadap orang itu. Lagi-lagi kalau ada orang jamaah datang ke saya, dia ingin menceritakan si A, si B memfitnahi saya. Ada orang datang, Syekh tolong hati-hati, ada apa sih? Sebelum dia lanjut bicara, stop dulu. Kalau kamu datang mau bawakan berita, ada orang, ustaz atau siapapun dia sedang menjelekkan saya, atau dia berkata buruk terhadap saya, mohon maaf, saya tidak mau tahu. Tutup. Kalau itu berita yang kamu datangkan, kalau itu yang kamu ingin sampaikan agar saya hati-hati, buat apa saya hati-hati sama orang? Selama saya berilaku mulia akhlak, saya tidak takut orang berburuk akhlak sama saya. Saya tidak takut. Saya belajar bermulia akhlak sama orang lain. Allah yang menjanjikan, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan perilaku yang baik, karena musuhmu, yang namanya musuh, dengan perilaku yang baik akan Allah jadikan seperti teman sejati. Berarti Allah perintahkan saya perilaku yang baik. Orang ini perilaku baik sama saya, tidak perilaku baik sama saya, itu bukan urusan saya. Saya harus tahu diri. Saya mau berbaik sama semua orang, Muslim, non-Muslim, mau dia Arab, mau dia asal usulnya siapa, mau dari mana, saya tidak peduli latar belakang orang itu. Saya tidak mau peduli, dan saya tidak mau tahu. Kalau di dalam Islam kasih sayangnya binatang dapat pahalanya, masa kasih sayangnya manusia tidak ada pahalanya sih? Binatang aja dapat. Tahu nggak cerita seorang wanita yang dikenal
perilakunya buruk, akhlaknya buruk, kemudian sampai berzina-zina. Ketika dia minum air dari sumur air, kemudian ketika dia keluar dari sumur air bertemu dengan anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya dan haus, dia turun lagi. Walaupun dia sudah tahu pengalaman dia turun lagi itu sangat susah, apalagi tidak punya tempat untuk bawa airnya, botol atau gelas atau apa. Dia pakai sandal, sepatunya dia turun ke sumur air dan mengisi sepatunya air, kemudian dia megang dengan mulutnya dan dia naik lagi dan kasih kepada anjing. Allah subhanahu wa ta'ala melihat perbuatannya, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dalam surganya. Mulia akhlak sama anjing. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, hukum anjing di dalam Islam apa? Najis, haram. Tapi begitu Allah balas pahalanya. Kira-kira gimana kalau binatangnya itu bukan haram? Bagaimana binatang itu seperti burung? Kita kasih air. Kata guru saya, kalau ada kucing atau burung sedang dia di atas tanah atau dia letakkan diri dan ada bekas air hujan, kemudian dia minum. Kadang-kadang kita lihat kan, ada kucing sedang minum dari air yang ada bekas hujan atau apa di tanah, atau burung. Kata guru saya, haram ganggu dia. Kadang-kadang kita datang, hush, dia terbang. Perilaku barangkali sambil main-main, dia dianggap kecil. Apa? Buat apa? Dosa. Menunjukkan orang, binatang sedang minum, dia menikmati, daripada kita lindungi dan kita minta anak-anak kita, tahan dulu nak, biar kucingnya habis minum dulu. Maka termasuk kata guru saya, sedekah yang mulia adalah ketika kita membawa air di teras rumah kita atau di tembok rumah kita subuh hari, karena subuh hari kan biasanya banyak burung, kita letakkan di emper atau apa namanya, mangkok atau apa saja, kita simpan di atas tembok rumah kita atau pagar rumah kita atau teras rumah kita, dan setiap binatang yang datang minum akan kita mendapatkan pahalanya. Dan bisa itu, amalan itu bisa melindungi kita dari takdir yang buruk. Kalau Allah takdirkan di saat itu ada berambuk ke rumah kita, ada godaan, ada musibah, ada kebakaran, gara-gara sedekah ini bagi air kepada binatang, Allah selamatkan kita dari takdir ini. Allah rubahkan takdir. Coba balasan Allah kepada kita ketika kita berilaku baik sama binatang. Gimana berilaku baik sama manusia? Lebih-lebih lagi berilaku baik sama sesama muslim. Lebih-lebih lagi kemuliaan kita berilaku baik sama orang tua kita. Faham Bapak Ibu? Jadilah orang yang mulia akhlaknya. Mohon maaf kalau kita tidak dapat dari kemuliaan akhlak, tidak dapat pahala. Anggap ya, mohon maaf ya, anggap kemuliaan akhlak tidak ada pahalanya, tidak dapat derajat tinggi di surga, tidak dapat apa-apa dari Allah, cuma dapat satu, menjadi orang terpilih dekat sama Rasulullah. Menurut saya itu cukup. Siapa yang tidak mau dekat sama Rasulullah? Kita aja yang belum pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah mempandangi Rasul, merasa sangat rindu Rasulullah SAW. Ingin mempandangi wajahnya, walaupun melalui mimpi. Siapa yang tidak mau? Itu menjadi tanda cinta kita. Apalagi kita terpilih posisi duduknya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya baca satu hadis, seorang wanita tanya sama Rasulullah,
Saya punya suami sudah wafat. Saya masih sangat muda. Istilahnya masih bisa nikah. Dapatlah jodoh. Nikah sama laki-laki lain. Suami saya sudah lama wafat. Boleh enggak itu? Hah? Boleh kan? Kalau ada seorang wanita sudah suaminya lama meninggal, pingin nikah, boleh enggak? Atau, jangan bu, khianati suaminya mana? Kok dibilang berkhianat? Kalau khianat, kalau suaminya ada, kalau suaminya tidak ada, bukan namanya khianat. Dia nikah. Muncullah sebuah pertanyaan datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah nikah, suami saya sudah wafat. Saya nikah. Ternyata bukan laki-laki yang nikah lagi, wanita juga bisa nikah lagi. Betul? Bertanyaannya apa seorang ibu itu kepada Rasul? Saya sama siapa nanti di surga? Penasaran kan? Kalau kita belajar, kita bersama keluarga di surga kan? Tapi gimana posisi seorang perempuan yang suaminya 2 atau 3? Saya kenal ada satu perempuan suaminya 17. Saya tidak tahu apakah suami yang kurang suka dengan dia atau dia kurang suka dengan suami. Cerai, begitu habis iddah langsung dia nikah lagi. Cerai habis iddah nikah lagi sampai 17. Saya kenal baik, saya kenal. Tapi bukan di sini, di Arab ya, bukan di Indonesia. Ada di negeri sana. Jadi bagaimana posisi seorang wanita yang Allah menjanjikan akan dipertemukan dengan keluarga di dalam surga? Terus bagaimana posisi wanita yang suaminya lebih dari 1? Dia sama siapa nanti? Tidak mungkin dia semua bersama suami-suami semua bergauli, tidak boleh. Apa jawab Rasulullah SAW? Dia bersama yang termulia akhlaknya. Subhanallah. Ternyata kemuliaan akhlak itu pengaruh. Sampai Allah menjadikan mereka bertemu kembali di dalam surga karena kuncinya kemuliaan akhlak. Bukan karena siapa yang terkaya, bukan siapa yang berilmu, bukan siapa yang ustad, bukan siapa yang prof, bukan siapa jabatannya, enggak. Mungkin ada seorang, mungkin ilmunya besar, dia ulama di luar di mata orang, tapi buruk akhlaknya di rumahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan kunci kemuliaan akhlak seorang bukan dia mulia akhlaknya di luar, tapi mulia akhlaknya bersama keluarganya sendiri. Itu yang disebutkan laki yang mulia di sisi Allah. Belajar Bapak Ibu menjadi orang yang baik, walaupun mohon maaf sama orang yang menzalimi kita. Insya Allah semua orang yang pernah dizalimi yakini bakal dapat balasannya, akan dikembalikan. Ada yang merasa hartanya ditipu orang, wallahi dikembalikan, wallahi bakal dikembalikan. Tenang. Allah telah bersumpah, bukan Rasulullah, bukan saya, bukan ulama. Allah sendiri pernah bersumpah, siapapun yang menzalimi orang lain, aku akan kembalikan haknya yang dizalimi di dunia sebelum di akhirat. Wa izzati wa jalali. Apalagi kalau orang yang dizalimi berdoa. Salah satu doa yang makbul orang yang dizalimi. Makbul, tidak ditolak. Dan ketika dia mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah karena orang ini menyakiti hatinya,
menyakiti perasaannya, menzalimi dia dengan sikap dan akhlaknya, atau dia membawa isu fitnah dan dia bermunajat kepada Allah, ya Allah ini orang zalimi saya, dan Allah tahu dan maha tahu sebenarnya cerita itu apa, dan ternyata betul di mata Allah itu orang menzalimi orang lain. Kata Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan segera tolong orang yang dizalimi dan mengambil haknya dari orang yang menzaliminya. Ketika saya dengar Allah sendiri bersumpah, saya tidur nyaman, tak pernah takut. Orang fitnahin saya, masalah kecil. Orang caci maki saya, tak ada artinya. Bakal dapat dia gilirannya, bakal dia difitnah, bakal dia dicatuhkan, bakal dia dihina. Tapi bukan saya, tapi prosesnya cara Allah, bukan cara saya. Saya tidak mau ambil hak saya. Saya bisa bela diri, saya bisa menghadap orang, saya bisa berantem, saya bisa berkelahi sambil ambil hak saya. Tapi saya tidak mau mengambil hak saya dengan cara saya. Saya ingin hak saya bisa datang ke saya, tapi dengan cara Allah. Makanya selalu saya banjatkan kepada orang yang terbukti menghina saya, menzalimi saya, atau apa saja, saya selalu banjatkan doa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Dalam urusan ini saya mewakilimu ya Allah, karena Allah sebaik-baik yang diwakili. Sudah. Kalau ada kasus besar, kita mencari penacara kan? Ketika sudah serahkan penacara, kita percaya enggak? Percaya sepenuhnya kepada penacara untuk mengambil hak saya. Gimana kalau penacara kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Percaya enggak? Sangat percaya. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Sebaik-baik penolong. Saya akhiri satu cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi sudah terbiasa di tengah kuffar Quraisy. Tahu enggak Bapak Ibu, umur Rasulullah hidup di Makkah lebih panjang daripada umur di masa dakwah. Masa dakwahnya berapa lama? 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Berarti separuh umur dia di Makkah. Umurnya selama di Makkah sebelum jadi Nabi berapa lama? 40. Bayangkan. Kalau kita ingin menilai seorang, ada orang berhubungan dengan orang lain 40 tahun, ada juga yang 23 tahun. Kira-kira pengalaman saya dan kita tahu siapa yang kira-kira yang lebih ini, apakah yang 40 atau yang 23? Yang 40. Saya lebih lama hidup sama dia, saya tahu hidupnya, sehari-harinya, perilakunya, di mana dia pergi, di mana dia datang, bergaulnya seperti apa, sikapnya seperti apa. Ini bukan hidup satu hari, 40 tahun. Sampai Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi mendapatkan gelar bukan dari siapa-siapa, tapi dari kuffar, orang kafir, dari kuffar Quraisy. Gelarnya apa? As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Tahu enggak Bapak Ibu, termasuk ketika Nabi Muhammad sudah jadi Nabi dan lebih daripada separuh penduduk Makkah belum mau terima Islam, tapi masih Nabi Muhammad di mata mereka As-Sadiqul Amin. Buktinya apa? Kalau mereka punya harta, kelebihan harta di rumah, mereka takut simpan.
Dia simpan hartanya di mana? Di bank. Bank siapa? Bank Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Muhammad, mohon, saya percayamu, tapi saya tidak mau masuk Islam. Ini harta saya, tolong simpan, amanah. Rasul terima. Ini kafir. Dia kafir, tapi Rasul terima. Ketika waktu Allah izinkan Nabi Muhammad berhijrah, hijrah malam hari, dia mungkin dia datangi ke rumah orang, kembalikan amanah. Sudah malam, orang pada tidur. Dia panggil Ali bin Abi Talib. Wahai Ali. Padahal di masa itu, waktu hijrah, kuffar Quraisy sedang sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Bisa aja Nabi Muhammad sakit hati, bisa aja Nabi Muhammad merasa dizalimi. Kalian lagi meeting ya, lagi rapat ya, mau bunuh saya ya. Kalian lupa ya harta kalian ada di saya ya. Udah halal, halalan thayyiban, saya bawa lari aja. Ini sekarang zaman ini muncul seperti itu. Karena orang jahat, kalau kita dapat kesempatan ambil hartanya, ini orang jahat, tapi terus bagi kamu apa? Halal. Halal bagi kita. Nabi Muhammad tidak mau. Panggil Ali, wahai Ali, ini harta-harta si fulan, semua nama-nama masing-masing. Saya Allah izinkan untuk berhijrah. Besok pagi, mohon wahai Ali, kembalikan harta-harta mereka kepada mereka masing-masing. Ini musuhmu ya Rasulullah, ini musuh, bukan sahabat, bukan teman, ini musuhmu. Tetap Nabi Muhammad berlaku baik, karena dia tidak mau dirusak nama As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Kira-kira Bapak Ibu mau gak dapat gelar itu di mata Allah SWT? As-Sadiqul Amin. Datang As-Sadiqul Amin, sudah pergi As-Sadiqul Amin. Dari mana As-Sadiqul Amin? Ketemu siapa? As-Sadiqul Amin. Masya Allah. Itu yang kita butuhkan. Insya Allah kalau kita terapkan seperti ini, saya jamin negeri kita insya Allah ma'mur, aman, berkah. Dan dari sifat As-Sadiqul Amin kita terapkan akhlak Nabi Muhammad, wallahi bisa jadi kun fayakun, Allah rubahkan nasib Indonesia. Sebagaimana kun fayakun, Allah kirimkan virus corona, semua dunia kencang, jatuh ekonominya, jatuh politiknya, persoalan macam-macam, sampai sekarang belum bisa diatasi. Jangankan ekonomi orang biasa, ekonomi negara yang penghasilannya miliaran bahkan triliunan terganggu, krisis gara virus kecil yang tidak bisa dipandangi oleh mata. Kun fayakun. Siapa yang berani melawan Allah, Allah akan kirimkan pasukannya. Di antaranya corona, kecil. Allah tidak butuh kirim pasukan besar. Allah tidak butuh kirimkan Namrud, Raja Namrud sombong, dan dia berkata saya bisa mematikan orang dan menghidupkan orang, dan dia melawan Nabi Ibrahim, dan dia membuat kezaliman yang luar biasa. Allah kirimkan apa? Tahu enggak? Nyamuk. Masuk ke hidungnya sampai ke kepalanya. Beberapa saat pusing. Gimana tahu enggak hentikan pusingnya? Obatnya apa? Supaya dia hilang pusing kepalanya, harus dibukul dengan sandal. Raja Namrud, obatnya dibukul dengan sandal. Semua orang ajudannya, pendampingan tidak ada yang berani. Pukul saya, aku perintahkan kalian pukuli saya. Akhirnya semua ikut memukul, membantu dia mukul kepalanya. Habis dipukul, Adam diam, nyamuknya diam. Allah biarkan sesaat, pusing lagi, karena masih nyamuknya di dalam.
Tapi sebenarnya pasukan Allah bukan dipandangi dengan kecilnya atau besarnya, tapi di dalamnya kekuasaan Allah. Sampai dipukuli seperti ini, lama kelamaan dia mati gara-gara terlalu banyak dipukul. Ya Allah. Kun fayakun, selesai masalah. Siapa yang ingin dapat dahsyatnya kun fayakun dalam kehidupannya dan untuk negeri kita Indonesia, kita punya tugas. Rubah dirimu jadi lebih baik, akan Allah rubahkan semua takdir untuk menjadi baik bagi kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka mampu merubah dirinya sendiri. Berarti mulai dari kita. Jangan minta Allah rubah kalau kita belum rubah. Kalau mau wujudkan perubahan yang luar biasa, Allah akan wujudkan perubahan yang luar biasa. Tapi kalau anda merubah diri biasa-biasa, Allah juga merubahkan takdirnya dengan cara yang biasa-biasa. Tinggal kita milih, mau luar biasa atau biasa-biasa. Makanya itulah menjadi salah satu upaya ikhtiar membangun satu program, membangun cita-cita. Saya berada di Indonesia, Bapak Ibu sudah 12 tahun. Alhamdulillah, sudah menjadi rakyat Indonesia atas hadiah dan anugerah dari Bapak Presiden. Waktu itu 2011 Bapak SBY, saya diberikan warga negara Indonesia. Semenjak saya menerima penghargaan menjadi warga negara Indonesia, saya merasa memiliki kewajiban yang beban untuk pertama menjaga nama baik Indonesia, yang kedua memuliakan rakyat Indonesia. Dan saya ketika memfikir bagaimana cara saya memuliakan rakyat Indonesia, mohon maaf, saya bukan keturunan Raja Salman. Saya tidak bisa memuliakan dari segi harta karena saya bukan keturunan dari raja. Tapi ketika saya menggali dan mencari bagaimana saya bisa memuliakan rakyat Indonesia, ternyata saya menemukan jawabannya. Kunci kemuliaan Al-Quran. Saya berupaya dan memperjuangkan rakyat Indonesia kembali kepada Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Nikmati Al-Quran. Hidupkan Al-Quran dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadikan Al-Quran adalah imam yang membawa kita selamat dan bahagia. Makanya dari program itu dan cita-cita ini terwujudlah program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia menjadi kenyataan. Membangun 100 markas untuk mewujudkan cita-cita itu. Dan Alhamdulillah sudah kita mulai programnya, sudah berjalan dan sudah dibangun di beberapa titik. Ada beberapa tempat rumah tahfiz, ada pesantren, dan insya Allah kita kemarin di Pekanbaru bertemu sama seorang jamaah yang sudah ikhlas menwakafkan tanahnya, dan insya Allah kita akan bangun menjadi salah satu markas dari 100, pusatnya di Riau, di Pekanbaru, yang insya Allah akan membangun masyarakat Riau menjadi ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Bahkan Alhamdulillah berhasil merayu adik-adik saya. Saya hadirkan 7 adik saya dari Madinah, walaupun mereka belum warga negara Indonesia, tapi insya Allah doakan semoga mereka bisa berwarga negara. 7 orang, karena adik-adik saya jumlahnya 12 timnas. Saya hadirkan 7, dan 5 dari 7 saya jodohkan sama orang Indonesia. Saya jodohkan supaya mereka betah. Saya nikahkan di Indonesia. Yang perempuan saya nikahkan di Indonesia, yang laki-laki saya nikahkan di Indonesia, walaupun lebih banyak laki-laki. Jangan khawatir ibu, masih ada lagi, masih ada. Dan Alhamdulillah adanya adik saya bisa ikut membantu, dan Allah anugerahkan kepada adik-adik saya bisa sudah belajar bahasa Indonesia.
Dan Alhamdulillah termasuk adik saya Syekh Muhammad sedang berada di Riau, lagi berkeliling dakwah-dakwah, safari dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, anugerah untuk membawa cita-cita membangun para penghafal Al-Quran. Cita-cita saya setiap masjid insyaAllah punya imam penghafal Al-Quran 30 juz. Makanya itulah yang menjadi program kami, impian yang kami harap mewujudkan. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin dengan Al-Quran insyaAllah Indonesia bisa menjadi lebih baik. Kalau orang berkata Makkah Madinah pusatnya kedatangan Islam, saya jawab Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Makanya jamaah sekalian, kalau anda ingin menjadi berharga di sisi Allah, hargai ini. Selama Al-Quran berharga bagimu, mahal bagimu, imam bagimu, budiman dalam kehidupanmu, insyaAllah anda bahagia selama dunia akhirat. Mohon doa restu dalam program perjalanan safari dakwah kami semua di setiap titik kami mengajak semua jamaah ikut bersama-sama menjadi keluarga besar 1 juta penghafal Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu bisa merasa diri gagal menjadi penghafal, tapi insyaAllah kalau Bapak Ibu berkenan terlibat dalam program ini, insyaAllah terwujud anakmu, cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Bisa jadi kita belum bisa menghafal 30 juz, tapi insyaAllah kita akan terus memperjuangkan. Dan kita terlibat dalam program 1 juta penghafal Al-Quran, menjadi keluarga besar Ahlul Quran, bukan hanya dari segi hafalannya, tapi kita bisa dari segi tenaga kita, fisik kita, ilmu kita, fikiran kita, apapun yang kita bisa. Bahkan bisa jadi infak dan sedekah kita, wakaf kita, semuanya bisa beramal sesuai kemampuannya. InsyaAllah kalau kita bersama-sama, sejauh manapun langkahnya dan jaraknya, kalau kita berlangkah sama-sama, insyaAllah bakal tercapai cita-cita yang kita inginkan. Sampai insyaAllah dari 1 juta penghafal Al-Quran ini akan Allah wujudkan pemimpin negeri kita Indonesia tercinta. Saya sendiri sudah keliling hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sampai kata teman saya, kita aja orang Indonesia belum tentu sudah keliling seluruh Indonesia. Dan saya bertemu dengan puluhan bupati, wali kota, dan juga gubernur-gubernur. Dan Alhamdulillah saya bertemu dengan jumlah yang cukup banyak pemimpin daerah penghafal Al-Quran. Tinggal kita sekarang memperluas. Sering saya bertemu dengan para bupati, dan mereka luar biasa semangatnya untuk Al-Quran. Walaupun dia sendiri sebagai bupati belum tentu hafal, dan bahkan belum tentu bisa ngaji, tapi begitu luar biasa. Sampai saya bertemu juga beberapa wali kota yang menyebarkan pengumuman kepada sekolah-sekolah harus belajar Al-Quran di sekolah SD, menjadi keharusan. Bahkan ketika orang tamat dari SD mau ke SMA atau ke SMP, minimal harus hafal juz 30 baru bisa diterima di sekolah. Itu aturan dari daerah-daerah, beberapa daerah yang saya kunjungi. Itu menunjukkan apa? Alhamdulillah, berita gembira, Indonesia semakin dekat sama Al-Quran, dan Indonesia semakin dijamin kemakmurannya dan keberkahannya dengan Al-Quran. Siap Bapak Ibu menjadi keluarga Ahlul Quran? Kita bersama-sama memperjuangkan. InsyaAllah segala perjuangan kita menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah, menjadi saksi bagi kita. Ya Allah, saya belum tentu bisa hafal Al-Quran, tapi saksikan ya Allah, infak saya, sedekah saya, harta saya, wakaf saya, tenaga saya, fikiran saya, ilmu yang saya punya, apapun kemampuanku, ya Allah terimalah sebagai saksi agar bisa melipatkan diri saya dan keluarga saya bersama Ahlul Quran, agar nanti di hari kiamat insyaAllah kita semua dapat syafaatnya Al-Quran. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa berkah dalam sisa umur kami. Ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Aku mohon ya Allah, jadikan kami semua Ahlul Quran, keluarga kami penghafal Al-Quran, keturunan kami yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Atas izin-Mu ya Allah,
kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah dituliskan namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.